Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Matematika, mahasiswi ITS NU Pasuruan. Di sini saya akan presentasi mengenai jenis-jenis paragraf serta dapat menuangkan gagasan dalam paragraf. Paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas ataupun gagasan penjelas. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Menurut KBBI sendiri, paragraf dapat terdiri dari 1 kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi, kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Untuk selanjutnya adalah jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama adalah deskripsi. Paragraf jenis ini berisi kalimat-kalimat yang mendeskripsikan ataupun menggambarkan sesuatu. Misalnya, deskripsi kota Bandung pada pagi hari. Perhatikan contoh berikut. Bandung masih diselimuti oleh kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Untuk jenis paragraf yang kedua yaitu eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu. Penjelasan atau pemberian seringkali bertolak dari satu definisi. Contohnya, Kota Pasuruan adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur, yang umumnya dikenal sebagai kota santri. Jenis paragraf yang ketiga adalah argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Cara meyakinkan kebenaran itu biasanya dengan cara mengajukan sejumlah fakta. Salah satu contohnya adalah hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan, umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah, dikarenakan kota ini memiliki hawa yang sejuk, tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota sekitarnya, yaitu Surabaya dan Medan. Nah, jenis paragraf yang keempat adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Contohnya, hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau ada satupun sudut yang terlewatkan. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut setiap budi. Di wilayah ini ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah balai kota dan sekitarnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, maksud dari kesatuan adalah suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas, kemudian dipadu dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf, dan dilengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat-kalimat pokok. Dan penjelasan yang terakhir adalah cara menuangkan gagasan dalam paragraf. Yang pertama, kita bisa melakukan keterampilan dasar berbahasa. Yang kedua, hakikat menulis. Yang ketiga, tahapan menulis. Yang keempat, hakikat paragraf. Yang kelima, unsur pembentuk paragraf. Yang keenam, aspek penyusun paragraf. Dan yang ketujuh adalah jenis-jenis paragraf. Yang terakhir, kita bisa melakukan pengembangan paragraf dan pola penalaran dalam menulis paragraf. Nah, sampai di sini presentasi dari saya.
Kesimpulannya adalah paragraf merupakan suatu kumpulan atau kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Adapun menuangkan gagasan dalam paragraf juga perlu memperhatikan keterampilan dasar berbahasa, hakikat menulis, tahapan menulis, hakikat paragraf, unsur pembentuk paragraf, jenis-jenis paragraf, maupun pola penalaran dalam menulis paragraf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.